Selamat pagi buat kita semua. Kami dari kelompok 1 kelas LPI 1C pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil PowerPoint kami tentang Enterprise Resource Planning untuk mata kuliah Teknologi Informasi untuk produktivitas kerja. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Evita Christine Manulang. Saya Sakira Onil Sukma. Saya Nila Nur Anissa. Saya Anissa Sapitri. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning adalah perangkat lunak modular yang dirancang untuk mengintegrasikan area fungsional utama dari proses bisnis perusahaan ke dalam satu sistem yang terpadu. ERP menstandarisasi, menyederhanakan, dan mengintegrasikan proses bisnis seperti keuangan, sumber daya manusia, pengadaan, distribusi, dan departemen lainnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam ERP software. Yang pertama ada ERP Tier 1. Pada tingkatan pertama mendukung perusahaan berskala global dan menangani urusan internasional seperti bidang keuangan, administrasi, manajemen, akuntansi, ekonomi, dan lain sebagainya. Yang kedua ada ERP Government Tier 1. Tingkat ini mendukung agensi pemerintahan skala besar sehingga mendukung vendor di tingkat pemerintah pusat. Yang ketiga, ERP Tier 2. Selanjutnya, masuk pada tingkat perusahaan berskala nasional yang mengembangkan produk untuk kebutuhan suatu wilayah atau daerah di dalam negara tertentu. Yang keempat ada ERP Government Tier 2. Kemudian, tingkat berikutnya masuk ke dalam pemerintahan, tetapi lebih berfokus pada peningkatan beberapa produk dan instalasi daerah atau bersifat. Yang kelima ada ERP Tier 3. Pada tingkatan ketiga termasuk ke dalam tingkatan untuk perusahaan menengah. Biasanya perusahaan ini merupakan perusahaan rintisan seperti software house lokal yang masih bisa berkembang lagi. Yang keenam ada ERP Tier 4. Untuk tingkatan akhir dikhususkan untuk perusahaan berskala kecil dan biasanya sering tidak diperhatikan sebagai sistem ERP oleh profesional TI. Contoh-contoh ERP. Beberapa pengembangan yang membuat ERP adalah SAP, Oracle, dan Microsoft. 1. SAP ERP. Perusahaan ini punya pengalaman lebih dari 40 tahun dan hampir 50.000 pelanggan perangkat lunak ERP. Software SAP ERP menyediakan solusi pengadaan, manufaktur, layanan, penjualan, keuangan, dan SDM untuk 25 jenis industri berbeda. Oracle Business aplikasi terintegrasi dan lengkap untuk mendukung organisasi membuat keputusan yang lebih baik, mengurangi biaya, dan meningkatkan kinerja. Microsoft Dynamics NAV perangkat lunak manajemen bisnis ini berfungsi komprehensif dari keuangan, rantai pasok, hingga manufaktur. Microsoft Dynamics memberikan visibilitas lebih baik dan kontrol atas semua aktivitas bisnis. Yang keempat, SEC 100. ERP ini membantu perusahaan kecil atau menengah yang sedang berkembang untuk mengelola seluruh bisnis dengan harga terjangkau. SEC 100 menghubungkan perusahaan ke cloud serta memberikan akses ke web dan seluler untuk menjalankan bisnis lebih fleksibel. Yang keenam, Odoo merupakan perangkat lunak open source yang terintegrasi penuh, dapat disesuaikan
dan dikemas dengan ratusan aplikasi bisnis. Odoo mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan bisnis, seperti CRM, penjualan, proyek, manufaktur, investasi, dan akuntansi. Yang ketujuh, WorkWise. Aplikasi ini menggabungkan 8 unsur manajemen pelanggan dan 45 aplikasi kontrol. Manufaktur seperti konfigurasi produk, metrik seluler, dan shop floor control atau yang disebut SFC. WorkWise mudah digunakan dan dapat dioperasikan melalui smartphone. Yang ke-8, NetSuite ERP merupakan aplikasi cloud yang lengkap dan scalable untuk bisnis menengah dan besar. NetSuite membantu mengotomatiskan manajemen keuangan, pendapatan, aset tetap, pesanan, penagihan, dan investasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja Enterprise Resource Planning atau yang disingkat ERP. Cara kerja ERP memungkinkan data dari berbagai departemen dibagikan dan diakses oleh semua orang di organisasi. Jadi, ERP menyatukan semua orang di satu sumber. Ini tak hanya menyederhanakan proses dan mengurangi waktu kerja, tetapi juga membuat bisnis memiliki keunggulan kompetitif. Beberapa ERP cloud dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik industri tertentu dengan menambahkan fitur-fitur khusus, tergantung pada penyedia perangkat lunak, atau perusahaan bisa menggunakan sistem modular yang memungkinkan mereka untuk memilih fitur yang digunakan dan menghapus yang tidak perlu. Selanjutnya, alasan kenapa harus menggunakan sistem ERP. 1. Siap mengadopsi teknologi SaaS yang baru dan berkembang. Teknologi generasi berikutnya, seperti kecerdasan buatan atau AI, membantu sistem berbasis cloud dengan cepat meningkatkan kemampuannya tanpa perlu pembaruan berkala. Tidak seperti sistem lama Anda, sekarang tanpa masukan tambahan atau baru dari penggunaan akhir, sistem ERP secara signifikan menjadi lebih mudah untuk dikelola dan digunakan. 2. Meningkatkan nilai sistem ERP yang sudah ada. Menambahkan dan mengintegrasikan perangkat lunak AMA dengan aplikasi cloud dapat melengkapi, menyempurnakan, dan melengkapi tugas-tugas penting. Pendekatan ini dapat memberikan kehidupan baru ke dalam sistem ERP lama, memberikan peluang besar bagi bisnis untuk mulai mengadopsi kemampuan cloud. Yang ketiga, akses teknologi baru. Menemukan aplikasi cloud yang melengkapi modul perangkat lunak ERP lama, memungkinkan Anda segera memanfaatkan kemajuan teknologi baru dengan cepat dan meningkatkan paradigma pengguna. Hal ini menyediakan sistem pelengkap yang memberikan kemampuan dan nilai bisnis langsung tanpa perubahan mendasar dalam operasi Anda. Yang keempat, mengurangi ketergantungan pihak ketiga. Pelaporan dan analitik untuk sistem lama biasanya memerlukan keterlibatan dari vendor pihak ketiga untuk menghasilkan kecerdasan bisnis operasional. Menggunakan aplikasi cloud dari vendor ERP sistem lama Anda seringkali menghasilkan kecerdasan yang adalah sama atau lebih baik tanpa memerlukan hubungan vendor tambahan. Yang kelima, mengembangkan pelaporan keuangan Anda. Teknologi berbasis cloud lahir dalam dekade terakhir dan dikembangkan sebagai prinsip inti dengan pola pikir dan pemahaman yang sama sekali berbeda. Tidak hanya tentang apa yang mungkin, tetapi apa yang dibutuhkan agar berhasil untuk platform ERP. Yang keenam, sumber daya keamanan yang lebih kuat. Penyedia layanan solusi cloud memiliki tim besar dan penuh waktu yang secara eksklusif berdedikasi untuk secara proaktif memantau dan selalu mengikuti perkembangan masalah dan ancaman keamanan cloud 24 jam sehari. Yang terakhir, yang nomor 7, menarik bakat yang dibutuhkan.
Generasi pekerja muda berikutnya telah tumbuh dengan teknologi yang mulus tentang mobile, mudah digunakan dan selalu aktif. Tidak ada perusahaan yang terus mengandalkan teknologi milik sendiri yang hanya dapat merekrut talenta terbaik berapapun usianya. Selanjutnya, keuntungan dan kekurangan menggunakan ERP. Keuntungan, integrasi bisnis dan akurasi data yang lebih baik. Yang kedua, perencanaan dan manajemen sistem informasi. Yang ketiga, peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang keempat, pembentukan standarisasi prosedur. Ada beberapa macam kekurangan dalam menggunakan ERP. Yang pertama, ERP adalah sistem yang membutuhkan sejumlah modal. Yang kedua, ERP membutuhkan adaptasi dengan alur kerja atau proses bisnis perusahaan. Yang ketiga, ERP adalah sistem yang cukup kompleks. Yang keempat, terbatasnya kemampuan kostumisasi pada software. Yang kelima, database perusahaan dalam satu tempat. Dan yang terakhir, adaptasi sistem ERP umumnya memakan waktu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.